Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Nova di sini. Kali ini Bung Nova tertarik dengan salah satu channel tutor tani yang mengupas tentang POC dan daun kelor. Bung Nova lihat viewernya sangat banyak, hampir 1,3 juta penontonnya. Artinya memang channel ini menarik. Channel ini sangat membuat masyarakat ingin tahu apa sih manfaatnya POC dan daun kelor itu. Mari kita simak video yang viral, video yang banyak viewernya, ya. Kita lihat di sini. Jadi mulai sekarang, ayo kita kurangi penggunaan bahan pestisida kimia. Jadi mari kita mencoba memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita olah, kita racik, kita ramu, kita jadikan pupuk organik, pupuk cair maupun pupuk padat. Di sini saya setuju untuk kita mengurangi penggunaan pupuk kimia. Karena pupuk kimia sedikit banyaknya menyumbang hal-hal negatif. Sehingga penggunaan pupuk cair seperti POC dan daun kelor itu harusnya kita dorong, lebih dikembangkan, lebih masif agar masyarakat menghasilkan produk-produk pertanian yang sehat dan terhindar dari residu penggunaan pestisida maupun bahan-bahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Tutor Tani, yaitu channel yang membahas tutorial dan pertanian. Sahabat tani dimanapun berada, kali ini saya mau berbagi tentang cara pembuatan POC ya, yaitu pupuk organik cair. Nah, tapi ini keadaan cuaca sekarang ini lagi terik ya, panas di tempat saya, dan saya ini lagi berada di bawah paranet. Nah, ini tempat pembibitan tanaman-tanaman herbal saya seperti sirih dan lain sebagainya. Sahabat tani, jadi kita sebagai petani untuk mensiasati kelangkaan pupuk, kita perlu berinovasi, yaitu dengan cara salah satunya kita harus membuat atau membuat POC, pupuk organik cair, dari bahan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi dengan adanya bahan yang ada di sekitar kita, kemudian bahannya itu murah meriah, nah, seperti yang akan saya praktekkan nanti ini adalah bahan yang murah meriah. Jadi nanti sahabat petani bisa mencobanya di rumah. Nah, jadi kali ini bahan yang saya gunakan yaitu adalah daun kelor ya. Jadi ini daun kelor. Nah, kenapa digunakan daun kelor di sini? Daun kelor ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Dia baik untuk kesehatan tubuh kita, bisa juga untuk tanaman. Kalau untuk kesehatan, dia bisa mengobati diabetes, ya. Kemudian dia bisa mengobati gangguan pada perut, meningkatkan imunitas, kemudian mengobati luka, ya. Kemudian dia juga bisa untuk perawatan kulit. Kemudian dia bisa meningkatkan kesehatan tulang, ya, bisa mengobati kanker, bisa meningkatkan kesehatan kita, ya, dan juga sebagai agen antibakteri. Nah, agen antibakteri inilah nantinya kita gunakan sebagai bahan yang penting dalam pembuatan POC, sehingga pupuk yang kita hasilkan betul-betul berkualitas dan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi videonya. Ini sebanyak 100 gram. Nah, ini 100 gram daun kelor. Nah, ini daun kelor ini banyak mengandung kalsium ya, atau fosfor. Nah, dan ini sangat baik digunakan sebagai pupuk organik. Nah, pupuk organik. Jadi ini tidak kalah lah kalau dibandingkan sama pupuk cair yang lainnya. Kemudian
Yang kedua yaitu saya menggunakan ini. Ini adalah air cucian beras ya. Jadi banyak itu sahabat-sahabat mungkin yang belum tahu ketika di rumah istrinya menanak nasi, nah air cuciannya beras ini dibuang sia-sia. Jadi mulai sekarang mari kita tampung air cucian beras itu dan kita manfaatkan buat tanaman kita. Karena apa? Ini air cucian beras ini banyak mengandung vitamin B1 yang dapat menyuburkan tanaman. Nah, untuk air cucian beras ini, saya juga sangat setuju. Jadi, kandungan dalam beras tadi, air cucian beras, itu bisa membuat penyuburan tanaman. Dan juga vitamin-vitamin yang terdapat di dalamnya sangat banyak. Jadi, jangan dibuang. Ya. Batuk. Bila di rumah lagi memasak nasi, berasnya dicuci, ditampung dalam wadah agar kita bisa gunakan sebagai bahan membuat POC nanti. Kita lanjutkan videonya. Kalau tanamannya subur, kita pasti ikut senang. Dengan biaya yang murah meriah, kita tidak perlu membeli pupuk-pupuk kimia. Jadi cukup menggunakan pupuk organik yang nanti akan saya praktekkan bagaimana cara meraciknya. Kemudian selanjutnya ini saya menggunakan air kelapa. Nah, jadi air kelapa ini mengandung kalsium dan dia juga sebagai zat PT, zat pengatur tumbuh. Nah, dia dapat merangsang pertumbuhan akar, tunas, bunga, dan kemudian nanti akan menjadi buah. Kenapa di sini menggunakan air kelapa? Jadi air kelapa ini berguna pada saat nanti kita lakukan pencampuran terhadap bahan-bahan yang kita siapkan tadi. Air kelapa ini bisa sebagai bahan untuk fermentasi, membuat POC kita masak dan sangat bagus. Jadi dengan adanya kelapa di situ, dia nanti akan zat pengatur tumbuh dan juga dia sebagai bahan fermentasi. Jadi seperti ini ya, sahabat tani. Jadi mulai sekarang, ayo kita kurangi penggunaan bahan pestisida kimia. Jadi mari kita mencoba memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita olah, kita racik, kita ramu, kita jadikan pupuk organik, pupuk cair maupun pupuk padat. Oke, jadi buat mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ya. Pertama, jadi ini daun kelor ini nanti kita blender. Kita blender ya. Nah, untuk blender, apabila sobat tani di rumah tidak punya, daun kelornya bisa ditumbuk ya, ditumbuk dilesung atau dihaluskan. Yang intinya kita menghaluskan daun kelor tersebut. Jadi tidak perlu khawatir sobat tani sekalian, jika tidak punya blender bisa diganti dengan melakukan penumbukan atau digerus, diulek gitu. Yang penting dia hancur daun kelornya. Kita masukkan ini daun kelornya. Ini tadi ya, ini sebanyak 100 gram daun kelor. Nih. Jadi nanti sahabat petani bisa mencobanya dengan takarannya 100 gram. Kemudian kita gunakan air kelapa itu sebanyak 1 liter. Dan air cucian beras itu sebanyak 1 liter. Jadi nanti 100 gram ini daun kelor ini kita ekstrak, nanti kita encerkan menjadi 2 liter. Kemudian ini air berasnya ini saya gunakan buat memblender ini ya. Nah, tetapi sahabat petani, kalau seandainya tidak ada blender, ini bisa menggunakan ulekan ya.
diulek atau ditumbuk, itu bisa. Oke, jadi serasa kita perkirakan sudah halus dan lembut, cukup ya. Kemudian, ini setelah kita blender, ini kita saring ya. Jadi ini sudah siap-siapkan wadahnya ini ya. Ini wadah. Jadi saya menggunakan saringan kain ini. Ini. Jadi tinggal kita tuangkan. Ini kita cuci ya. Sayang masih banyak ini. Biar mudah, ini kita peras. Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini langsung kita tambahkan ya. Jadi ini kita tambahkan airnya. Ini air kelapanya. Kita semuanya kita jadikan satu. Ini masih ada bekasnya tadi ya. Oke. Kemudian ini saya tambahkan ini Yakult ya. Jadi Yakult. Nah, kenapa di sini menggunakan Yakult? Karena Yakult ada bakteri di dalamnya, bakteri baik. Nah, apabila Sobat Tani tidak mau menggunakan Yakult, menggunakan E4 juga bisa. Jadi itu ada pilihan. Di sini saya melihat bahwa Tutor Tani menggunakan Yakult sebagai pengganti dari E4. Sangat inovatif, sangat bermanfaat tentunya untuk kita, bahwa ternyata tidak perlu dengan E4, dengan Yakult pun bisa. Karena tidak ada E4, jadi bakterinya saya gunakan Yakult ya. Nah, ini takarannya 1 botol. Ini langsung ya, masukkan. Kemudian ini saya tambahkan molnya. Molnya bisa menggunakan
gula putih atau gula merah atau tetes tebu, ini juga bisa. Karena mol ini salah satunya. Tadi yang Yakult yang kita masukkan itulah berisi bakteri, dimana kalau kita ibaratkan, nah itu bakteri itu lagi tidur. Nah kemudian buat membangunkannya itu kita kasih makan makanan yang paling dia sukai, yaitu adalah molnya ini. Nah di sini saya menggunakan gula putih ya, ini sebanyak ini 3 sendok. Untuk penggunaan gula, saya lebih setuju tetap menggunakan gula putih dibandingkan dengan gula merah atau tetes tebu. Karena berdasarkan penelitian-penelitian bahwa kandungan gula putih lebih bagus daripada menggunakan gula merah dan tetes tebu. Baru kita aduk. Langsung diaduk ya. Kemudian setelah ini kita campur tadi semuanya, ini langsung kita bagi menjadi 1 liter 1 liter ya. Ini saya siapkan 2 botol aqua. Jadi 1 botol aqua itu saya isi kurang lebih 1 liter. Kita tuangkan pelan-pelan ya. Terus ini terlalu banyak, ini kita pindahkan. Oke, setelah ini kita guncang-guncang ya. Apa tujuan dari menggoncang botol tadi? Jadi, apabila suatu kandungan atau suatu zat itu dipaksa seperti melakukan goncangan itu dia mengeluarkan metabolit. Metabolit sekunder yang ada pada daun kelor itu dipacu untuk keluar sehingga menghasilkan zat-zat yang tentunya sangat berguna untuk POC kita nantinya. Itulah kenapa dia harus digoncang. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi POC, pupuk organik cair. Kemudian ini nanti kita simpan kurang lebih 10 sampai 15 hari. Nah, itu dengan setiap pagi itu kita lihat apakah gasnya itu sudah bereaksi. Kalau bereaksi ini sudah mengembung ya. Ini mengembang ini. Kemudian nanti kalau kita buka dia itu akan bunyi
jos seperti itu. Nah, itu perlu tiap pagi kita buka tutupnya. Kemudian cara pengaplikasiannya ini kita aplikasikan 1:20. Ini kalau mau kita semprotkan ya. Jadi 1 liter POC ini kita encerkan menjadi 20 liter. Tetapi kalau mau kita kocorkan, itu perbandingannya adalah 1:15. Jadi 1 liter POC kita encerkan menjadi 15 liter. Tetapi buat tanaman yang masih kecil, seperti yang di persemaian, itu dosisnya kita kurangi ya. Jadi dosisnya kita jadikan setengahnya. Nah, contohnya tadi seandainya buat kita kocorkan, itu dosisnya 1:15. Jadi kalau tanamannya itu kecil, bisa kita kurangi separuhnya menjadi 1:30. 1 liter POC kita encerkan menjadi 30 liter. Seperti itu. Nah, ini POC ini sangat baik digunakan buat pertumbuhan tanaman di fase vegetatif ya. Artinya fase pertumbuhan. Tetapi bisa juga digunakan di fase generatif. Tetapi saya lebih menyarankan POC dari daun kelor ini digunakan di fase vegetatif. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan dengan berbagi video ini dapat bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan pada umumnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih channel Tutor Tani yang sudah berbagi ilmunya dengan pembuatan POC dari daun kelor. Dan ini tentunya sangat bermanfaat. Semoga kedepannya channel Tutor Tani sukses, banyak yang subscribe, dan banyak yang pengen tahu lagi apa-apa yang sudah dikembangkan oleh Tutor Tani. Semoga dengan keberadaan Tutor Tani bisa menginspirasi para petani, para pekebun, dan tentunya mengatasi kelangkaan pupuk. Dan semoga saja hadirnya POC dari daun kelor ini bisa menjadi salah satu terobosan, salah satu usaha dalam mengatasi kelangkaan pupuk. Terima kasih Tutor Tani yang sudah berbagi ilmunya. Terima kasih juga yang sudah mengizinkan saya untuk membedah channel Anda. Semoga kita berjumpa lagi dalam acara membedah apa-apa yang sudah dibuat oleh Tutor Tani. Terima kasih, sekian dari saya, Bung Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.